Terima kasih sudah mengingatkan, saya lupa terus merekam. Oke, inverse power method untuk algoritmanya. Nah, ini sebenarnya yang mau kita cari nilai aproksimasi nilai eigennya adalah mana? A min QI dikali inverse ya. Ya. Nah, jadi ini ya, A min QI inverse gitu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang dijelaskan dari Bruno ini sehingga dia memakai Q-nya adalah XTAX dibagi XTX gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya meminta untuk menggunakan Q-nya sama dengan 0? Karena saya ingin mencari nilai aproksimasi untuk nilai eigen dari A dengan harga mutlaknya terkecil gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika kita mencari nilai eigen dengan menggunakan power method untuk A inverse, itu artinya nilai eigen yang diperoleh adalah nilai eigen dengan harga mutlak terkecil gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, solve the linear system A min QI dikali Y sama dengan X gitu. Kalau misalnya Q-nya sama dengan 0, berarti A min QI berapa? Halo? Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya A min QI dikali Y sama dengan X, kalau misalnya Q-nya sama dengan 0, berarti kita mau mengesolve linear system apa sebenarnya? A kan ya, betul ya. Jadi A dikurang 0I dikali Y sama dengan X, betul kan? Nah, dengan kata lain, sebenarnya saya ingin mencari nilai Y sehingga Y-nya itu adalah A inverse dikali X, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, betul ya. Jadi sebenarnya dari step 1 ini sampai ke step ke-13 itu hanyalah copy paste dari power method. Hanya saja yang berbeda adalah step 6. Step 6 yaitu Anda mencari nilai Y sehingga Y-nya sama dengan A inverse X dikali Y sama dengan A inverse X. Coba deh kalau misalnya kita cek sama-sama pasti. Karena saya mengeset Q-nya sama dengan 0. Gitu. Set K sama dengan 1 sama. Kita mencari nilai XP sehingga XP itu sendiri adalah non vektor dari X. Kemudian kita set ini X sama dengan X dibagi XP. Nah, pada saat power method biasa, linear system yang kita punya adalah Y sama dengan AX. Nah, sementara untuk inverse power method yang kita punya Y sama dengan A inverse X. Gitu ya. Jadi kita mau mencari nilai eigen dominan dari A inverse. Nah, nilai eigen dominan dari A inverse itu kita analogikan dengan nilai eigen dari A dengan harga mutlak terkecil. Gitu ya. Jadi makanya saya minta kemarin nilai Q-nya sama dengan 0. Supaya Anda meninjau untuk Y sama dengan A inverse dikali X. Sisanya pasti sama. Nih. Sisanya pasti sama seperti algoritma power method di atas gitu ya. Kalau misalnya, ya ini mungkin system does not have a unique solution ya. Itu mungkin karena A inverse-nya tidak invertible. A-nya tidak invertible ya, jadi A inverse-nya nggak ada gitu. Tapi kayaknya kemarin saya minta A-nya ini ya. Nggak ada minta A-nya invertible ya. Harusnya saya minta sih, soalnya itu supaya Anda bisa menggunakan inverse power method tadi, gitu ya. Jadi saya minta matriks A-nya itu yang memiliki inverse, gitu ya. Jadi step 6 ini hanyalah Y sama dengan A inverse X, kemudian ini mungkin ya embel-embel biasa gitu ya, kalau misalnya A inverse-nya tidak ada atau misalnya ya A-nya invertible, tidak invertible. Selebihnya sama ya, kita set mu sama dengan YP. YP itu sendiri adalah nilai norm vektor dari Y terhadap tangga. Kita set error sedemikian.
Nah, kemudian ketika R-nya kurang dari 0, kita set mu karena seperti ini. Tadi kan kita kemarin sudah kita bahas ya, kalau misalnya A min QE inverse itu memiliki nilai eigen 1 per lambda min Q. Kemarin mungkin kita menggunakan Q-nya sama dengan mu kali ya. Gitu. Memiliki nilai eigen 1 per lambda min Q gitu. Nah, misalnya 1 per lambda min Q itu sama dengan P. P itu kan sebenarnya ini kan. P itu oke mu lah. 1 per lambda min Q misalnya. 1 per lambda min Q sama dengan mu. Berarti mu-nya sama dengan 1 per lambda ditambah Q. Betul nggak? Betul kan? Atau ada yang masih bingung? Ini saya nggak pakai ini sih, nggak pakai thread. Kecepatan Bapak ngejelasinnya. Oh sorry. Sampai step berapa yang kira-kira kecepatan? Sampai step 6 Anda paham nggak? Paham Bapak. Oke. Step 6 bisa. Step yang 9 tadi Pak. Oke. Iya. Step 9? Oke, step 9 ya. Oke, mungkin saya coba step 8 aja kali ya. Y itu sebenarnya saya agak bingung YP itu mana ya. Nah, sebenarnya gini, apa ya? Kalau yang saya demokan kemarin pada saat mencari YP sama dengan nilai norm dari Y gitu ya. Y-nya kan sendiri adalah A inverse X itu ya. Tapi yang saya pakai kemarin AX aja gitu. Saya melakukan step 9 dulu, baru ke step 8. Kalau nggak salah yang saya ingat waktu perkuliahan kemarin seperti itu ya. Jadi setelah Anda mendapatkan Y, Anda mencari nilai norm dari vektor Y terhadap norm tahingga. Anda mendapatkan YP ya. Baru YP-nya di-assign ke mu. Mu inilah yang akan menjadi calon nilai eigen Anda gitu. Sampai sini paham nggak? Step 8 sampai step 9. Paham Bapak. Oke, dapat ya. Kita dapat mu-nya. Berarti mungkin kita agak terbalik gitu ya. Kita gunakan nilai norm tahingga dari matriks dari vektor Y. Gitu ya. Kita dapatkan mu, kita set sebagai YP. Nah, kemudian setelah mendapatkan mu, kita dapatkan YP, kita set nilai error itu sama dengan X yang kita dapat, X yang dari sini. X dari sini dikurang dari Y-nya kan kita dapat Y-nya. Y-nya adalah A inverse X dibagi dengan YP. YP-nya itu ya mu tadi ya, atau YP juga, atau mu boleh. Kita cari norm tahingga dari selisih dua vektor ini. Gitu ya. Itu adalah error kita. Baru kita set X sama dengan Y dibagi YP. Gitu. Step 10 aman? Gimana step 10? Aman, siap. Oke. Pastinya error pasti bernilai positif toh, karena dia nilai norm dari vektor gitu ya, pasti positif. Jika errornya kurang dari toleransi, nah tadi kan saya sudah jelaskan, kalau misalnya nilai eigen dari A dikurang QE inverse itu sama dengan 1 per lambda min Q. Gitu ya, itu kemarin kita bahas. Jadi kalau misalnya kita dapatkan nilai dari A min QE inverse ini sama dengan mu, artinya 1 per 1, ini saya nggak bisa nulis lagi. 1 per lambda min Q, Anda coba bayangkan aja ya. 1 per lambda min Q sama dengan mu. Gitu. Tuh. Jadi Anda dapatkan lambda min Q itu sama dengan 1 per mu. Lambda min Q sama dengan 1 per mu.
sehingga lambda yang kita punya adalah 1 per mu ditambah Q. Kira-kira paham nggak? Yang saya ini bisa dibayangkan nggak? Saya nggak bisa nulis. Atau coba, nggak susah juga sih. Misalnya kalau misalnya saya pakai OneNote ini, ntar semuanya muncul lagi. Itu kan lama yang dibutuhkan juga ya. Sebentar. Bisa dibayangkankah kira-kira kenapa dapat ini? Oke, saya coba tulis ketik saja. Tadi kan kita sudah setuju kalau misalnya 1 per lambda, saya coba tuliskan L saja, lambda dikurang Q itu sama dengan nilai eigen dari ini ya, nilai eigen dari matriks A inverse QI, nilai eigen dari A min QI inverse, itu berarti saya bisa tuliskan sebagai mu ya, mu gitu. Nah kemudian artinya kan apa? Lambda dikurang Q itu sama dengan 1 per mu, gitu ya. Nah jadi kita dapatkan lambda sama dengan 1 per mu ditambah Q. Jadi bisa dapat ya kenapa bisa sama dengan 1 per mu ditambah Q. Paham nggak? Dari sini. Ada yang masih bingung? Aman semua kah? Aman ya? Oke. Kalau misalnya belum aman, nggak apa-apa. Saya bisa ulang lagi gitu. Oke ya, berarti clear ya. Step 11. Cancel aja di sini. Di step 11 clear ya. Jadi yang kita outputkan nanti adalah nilai mu-nya. Nilai ini sebenarnya bisa lambda aja sih sebenarnya. Lambda juga. Kemudian untuk keberjalanan iterasi di set K-nya increment ya, K++ gitu. Oke, saya rasa itu untuk algoritma inverse power method. Ada yang masih bingung kah dari perombakan algoritmanya? Untuk yang step 6. Saya rasa lebih baik kalau misalnya saya coba bandingkan sama power method kali ya. Di power method kan seperti ini ya. Anda set K sama dengan 1 gitu ya. Kemudian mencari norm vektor dari sebentar. Dari vektor tebakan ya. X itu vektor tebakan ya. If logika step 7. Oke, sebentar ya. Saya coba balik lagi ke power method. Nah, di sini mencari XP yaitu merupakan norm vektor dari X. Itu aman ya. Kemudian kita assign X vektor tebakan yang baru itu menjadi X dibagi XP. XP itu adalah norm vektor dari X. Oke. Kemudian ini hanya step pengulangannya. Anda set Y-nya sama dengan AX. Kemudian Anda set nilai mu sama dengan YP. Ini mungkin karena bukan ketuker kali ya, tapi
kalau misalnya saya jelaskan di sini kan sebenarnya ini ya, ada indeks P ya. Jadi sebenarnya yang Anda cari itu adalah indeks P sehingga memenuhi ini. Gitu. Contoh, kalau misalnya di apa? Di vektor X itu yang menjadi norm tak hingga dari X itu adalah elemen X pada elemen X ke berapa ya? X5 misalnya. Berarti P-nya adalah 5. Gitu. P-nya adalah 5. Sehingga yang Anda set di sini, mu-nya sama dengan Y5. Tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya Anda lakukan yang ini dulu. Anda lakukan ini sehingga Anda kan sudah mengalihkan A sama dengan X yang justru akan mendapatkan Y-nya. Nah, makanya Anda dapatkan apa nih? Nilai dari norm tak hingga vektor Y, yaitu YP-nya ya. Nah, baru YP-nya itu Anda masukkan Anda assign ke mu. Mu inilah yang akan menjadi calon nilai eigen Anda gitu. Ya. Sampai step 7 paham nggak? Paham ya? Saya rasa masih aman ya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau misalnya tentu ya kalau misalnya YP-nya sama dengan 0 berarti ya ya mu tadi yang sama dengan 0. Jadi kita outputkan A-nya itu eigenvalue-nya 0. Kalau eigenvalue kan nggak boleh, ya boleh sih 0. Yang nggak boleh itu, oh sorry, eigenvalue nggak boleh 0. Ya. Yang boleh itu eigenvektor. Saya kebalik ya. Eigenvektor yang nggak boleh 0, eigenvalue boleh 0, sorry. Saya kebalik. Oke. Step 8 sudah. Step 9 itu ya Anda sudah dapatkan X. X-nya tadi ya, X-nya itu hasil dari pembagian antara dirinya terhadap norm dari vektor X. Itu X yang baru kita ya. Kemudian Anda mendapatkan Y, Y-nya dari sini. YP-nya itu Anda dapatkan dari sini. Gitu ya. Jadi Anda set nilai error adalah norm tak hingga dari X dikurang Y dibagi YP. Gitu. Nah, nilai error ini nanti yang akan Anda cek apakah dia kurang dari toleransi. Sembari Anda assign X yang baru adalah Y sama dengan Y dibagi YP. Oke, ini otot. Ada yang saya kecepatan lagi kah? Mungkin? Tidak ya? Oke, kita coba balik lagi ke inverse power method. Kalau misalnya Anda perhatikan, dari algoritma inverse power method, semuanya sama ya. Set K sama dengan 1 tadi kita ya, betul ya? Kita cari non vektor dari dari X, kemudian Anda set X-nya dibagi XP. Kemudian ini yang berbeda ya. Kalau pada saat power method, itu Anda menggunakan Y sama dengan AX. Kalau misalnya di sini Anda menggunakan Y sama dengan A dikurang QI di inverse ya, maksudnya inverse dikalikan dengan X gitu, dikalikan dengan X. Ini ya. Ini yang Anda cari. Makanya Anda harus pastikan apakah min QI ini invertible atau tidak. Kalau misalnya min QI ini invertible, ya lanjut berarti ya, kita dapatkan Y-nya. Tetapi kalau tidak, ya kita nyampe di step 7 berarti. Artinya, if the system does not have a unique solution, maka ya ini outputnya Q adalah eigenvalue. Gitu. Jadi sebenarnya langsung berhenti saja gitu. Langsung berhenti karena min QI ini adalah tidak memiliki inverse gitu. Ya. Sampai step 7 paham nggak? Om maksud Anda ini ya? Logika di step 7-nya ya? Gitu kah?
Pak, kalau di power method ada YP sama dengan 0, tapi di inverse PM Y sama dengan apa begitu? Oke, YP sama dengan 0 di power method, betulkah? Power method. Ini maaf ya, saya ini ulangi lagi. Oh, oke, oke. Oke, ada yang bisa kasih tahu saya nggak kenapa dia nggak mungkin 0? YP-nya. YP, sorry, ini ya. Kenapa dia tidak ada pengecekan YP-nya sama dengan 0? Ada yang bisa kasih tahu saya? Oke, YP itu kan sebenarnya ini ya, calon nilai eigen ya. Kalau misalnya YP-nya sama dengan 0, berarti mu-nya sama dengan 0 gitu ya. Mu-nya sama dengan 0, betul nggak? Ya, mendekati 0 lah. Istilahnya. Nah, kalau misalnya dia mendekati 0, artinya L min Q ini akan menjadi jaraknya besar kan ya? 1 per berapa kan supaya mu-nya 0? Jadi kalau misalnya saya bisa balikkan di sini, L min Q, L min Q itu akan sama dengan 1 per mu. Gitu ya. Kalau misalnya mu-nya mendekati 0, artinya L min Q mendekati tahi enggak ya? Itu tidak akan mengakomplis tujuan awal kita ya, bahwa kita mau mencari nilai lambda yang paling dekat dengan suatu nilai Q. Jadi gitu ya, kenapa alasannya tidak disertakan YP-nya di sini sama dengan 0. Paham nggak? Oke. Sebentar nih, jika if y sama dengan min 1, benar tidak logikanya Pak untuk if-nya untuk mendefinisikan the system does not have unique ya, unique. Ini yang mana sih? Gini. If the system does not have a unique solution itu artinya apa sih sebenarnya? Ini mungkin yang kalian bingung ya. Jadi Y sama dengan QE inverse X gitu. Kalau misalnya jika Y tidak memiliki solusi ya, artinya apa kalau Y yang tidak memiliki solusi? Apa yang bisa Anda simpulkan kalau misalnya Y-nya tidak memiliki solusi, sorry kecepatan. Y-nya tidak memiliki solusi, itu diakibatkan karena apa? Dari kedua elemen ini. Apa tuh infinity? Infinity apa nih? Apa yang infinity? Gini. Saya mau punya Y sama dengan BX. Maaf ya saya pakai notepad ya, BX gitu. Nah ini benar, matriks A tidak invertible. Jadi saya coba mengubah A min QI inverse X gitu ya. Oke, mungkin kebalik ya. Mungkin saya mencoba mengubah A min QI ini menjadi B gitu. B. Jadi linear sistem yang Anda punya adalah B dikali Y sama dengan X. Gitu ya. X. Nah, ini. Y-nya tidak memiliki solusi. Kalau misalnya B-nya kenapa? Lalu B-nya sama dengan X, Y-nya tidak memiliki solusi ketika B-nya apa? B-nya 0. B-nya 0. Ya betul sih. Tapi secara umum apa?
Singular. Betul ya, singular ya. Jadi kalau misalnya B-nya itu tadi sebenarnya sudah dijawab sama alfa sih tadi. Sorry, mana tadi alfa. Ini mungkin maksudnya matriks B gitu ya. Matriks B tidak invertible. Nah, matriks B tidak invertible artinya apa? Matriks B tidak invertible artinya B inverse itu nggak ada kan? B inverse itu nggak ada kan? Nah, kalau B inverse itu nggak ada, artinya saya tidak bisa menuliskan Y sama dengan B inverse dikali X. Nggak bisa saya tuliskan B inverse kali X karena B inverse B itu tidak. Kalau misalnya Y-nya tidak memiliki solusi, harusnya B-nya itu non-invertible. Gitu ya. Jadi B-nya harus invertible. A min QI di sini harus invertible. Nah, definisi dari invertible itu apa? Iya, oke. Sebenarnya sih yang Anda lakukan sebenarnya di sini pada saat pengerjaan di tugas MATLAB Anda adalah ya Anda harus cari apa tadi? Oke, ini bocor kali ya. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah mencari A min QI inverse aja gitu ya. Inverse gitu ya. Ini yang cukup Anda lakukan sebenarnya kan? Sorry, salah. Y sama dengan dikali X. Gitu ya. Nah, mungkin lebih gampangnya ketika dia adalah apa? Kalau misalnya amin QI-nya itu invertible, artinya non invertible artinya apa? Determinan dari amin QI apa? Kalau amin QI-nya non invertible, determinannya berapa? Halo? Nol, ya betul ya. Udah nol. Jadi yang akan Anda jadikan if the system does not unique solution adalah if determinan dari A min QI sama dengan 0, maka saya bisa bikin outputnya display Q is an eigenvalue. Gitu ya. Ini mungkin salah. Q-nya kan suatu nilai. Q is an eigenvalue. Jadi gini ya, logika untuk yang if-nya ya. Jadi Anda cek saja determinan A min QI-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, gimana? Sudah paham semua? Saya tuh berencana mau ngadain kuis hari ini. Karena bingung mau review apa. Jadi kalau misalnya, ayo kalian kira-kira mau bahas, mau review apa kita? Supaya tidak ada kuis. Oke. Pertemuan 4. Dari kemarin kuis terus, Pak. Iya, apa-apa. Pertemuan 4 itu kita punya apa? Pertemuan keempat, kontrak kuliah. Ini loh kuisnya nih. Kuis, kalau bisa mau.
Pertemuan keempat, mahasiswa, teknik penempuan untuk SPL, sistem peridiagonal, dekomposisi segitiga. Oke, saya mau coba buka dulu ya. Sistem persamaan linear. Oke, jadi yang akan ada dalam metode numerik sistem persamaan linear ini adalah teknik penumpuan. Teknik penumpuan yang pertama itu mungkin sama seperti eliminasi Gauss biasa ya. Cuman teknik penumpuan di sini adalah bagaimana cara Anda untuk memilih untuk elemen penumpu. Jadi elemen penumpu yang Anda cari adalah dari masing-masing baris ya. Mana masing-masing baris? Dari masing-masing baris. Untuk iterasi pertama, masing-masing baris Anda cari nilai mutlak paling besar. Nilai mutlak paling besar untuk kolom pertama Anda tukarkan. Kemudian ya tukarkan. Kemudian lakukan operasi baris elementer biasa ya. Operasi baris elementer biasa untuk mengeliminasi untuk membuat elemen-elemen kolom pada di bawah penumpunya itu menjadi 0. Jadi seperti ini. Kemudian ya berlanjut ya. Jadi setelah kita iterasi pertama itu kita cari lagi elemen penumpu dari iterasi ketiga, baru kita tekan 2,5. Oke, kalau boleh mereview sekalian tugas di minggu kelima Pak, yang Gosebel dan Jacobi. Terima kasih Pak. Oke. Min 1, min 1,5, 2,5. Berarti kan di sini kan ke atas ya 2,5-nya. Jadi kita mencari nilai maksimum dari masing-masing baris. Kemudian kita tukarkan B2. Demikian. Kemudian kita lakukan operasi baris lagi dan seterusnya sampai baris keempat. Ini teknik penumpuan yang akan kita pelajari itu sampai di teknik penumpuan parsial biasa ya. Jadi Anda memilih elemen penumpunya berdasarkan nilai maksimum mutlak dari masing-masing kolom. Seperti itu. Baru Anda lakukan eliminasi Gauss biasa. Karena pertukaran baris itu tadi itu tidak mengubah hasil solusi ya, tentu ya, menukarkan baris. Jadi pencarian elemen dulu, kemudian pertukaran baris. Baru lakukan eliminasi Gauss biasa. Ya, jadi yang kita bahas di sini hanya teknik penumpuan parsial biasa. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya Anda mau belajar ini, tapi sebenarnya belum perlu ya untuk yang kedua ini. Oke, dekomposisi matriks. Yang paling mudah untuk dekomposisi matriks sebenarnya dekomposisi matriks LU dengan menggunakan metode Gauss ya, metode Gauss. Anda lakukan eliminasi Gauss pada matriks A untuk mengubah matriks A menjadi matriks segitiga U. Kemudian suaranya hilang Pak. sorry, tes, halo? Halo? Sudah Pak, sudah terdengar. Udah ya? Oke. Ketutup kah? Oke, matriks U tadi kita dapatkan dari hasil metode Gauss ya, terhadap matriks A-nya langsung. Kemudian Anda yang menjadi step tambahan adalah menentukan matriks L, di mana entry diagonalnya semuanya bernilai 1, kemudian entry di bawah diagonal itu adalah faktor pengali.
dari masing-masing iterasi pada saat Anda melakukan eliminasi Gauss. Jadi ketika Anda melakukan eliminasi Gauss, Anda menentukan faktor pengali untuk mengeliminasi baris-baris sehingga baris-baris pada kolom pertama itu menjadi 0, maka Anda pada saat itu juga Anda mengisi faktor pengali pada matriks L. M21, M31, M41, dan seterusnya ya, sampai M32, M42, dan M43. Seperti itu. Jadi saya rasa perlu latihan saja untuk yang ini. Untuk metode Gauss LU harus berbarengan itu ya. Jadi mungkin sebagai gambaran pada saat ujian nanti Anda lakukan seperti ini. Pada saat iterasi pertama untuk eliminasi Gauss, ya pada saat itu juga iterasi pertama itu Anda mengisi kolom pertama dari matriks L gitu. Kemudian iterasi kedua Anda membuat 0 kolom kedua, saat itu juga Anda mengisi M2 dan M32 dan M42 gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi supaya saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi antara matriks U dan matriks L-nya gitu. Jadi seperti itu untuk tips and trick lah. Oke. Oke, ke metode crowd ya. Metode crowd sebenarnya yang idenya cukup sederhana, tapi eksekusinya itu justru lebih luar biasa kompleks gitu ya. Ini karena kita hanya berbicara tentang 3x3 saja, Anda membayangkan. Tetapi ketika sudah menuju ke matriks 10x10 atau 20x20, yaitu sudah tidak terbayangkan kalau misalnya kita menuliskan secara di kertas gitu ya, di kertas. Tapi kalau misalnya di komputer ya tidak apa-apa sih. Itu idenya biasa ya. Anda siapkan L-nya sedemikian, U-nya sedemikian, ya tinggal kalikan saja. Jadi hasil perkaliannya ini yang Anda samakan untuk setiap baris dan setiap kolomnya. Tekniknya adalah untuk menentukan masing-masing elemen. Yang pertama ya baris pertama dari kolom U, kolom pertama dari L, baris kedua dari U, kolom kedua dari L, dan baris ketiga dari U, dan seterusnya ya, cara mengisinya. Jadi yang Anda tinjau nantinya pada saat di matriks adalah baris pertama matriks A, kolom pertama matriks A, baris kedua matriks A, kolom kedua matriks A, dan seterusnya gitu. Itu metode crowd. Ya, baris pertama matriks U, kolom pertama matriks L, UL, UL, dan seterusnya. Ya, ini hanya pemrogramannya ya, algoritmanya. Oke, ini cara mencari X ya. Anda sudah belajar ketika Anda mendapatkan matriks L dan matriks U, itu fungsinya adalah untuk lebih mempermudah Anda dalam mencari solusi dari AX sama dengan B. Jadi Anda misalkan UX-nya sama dengan D, kemudian Anda mencari nilai D sehingga LD sama dengan B, kemudian setelah didapat D, Anda cari X sehingga UX-nya sama dengan D. Itu matriks tridiagonal saya rasa hanya matriks khusus saja. Sementara cara yang bisa Anda gunakan untuk sistem tridiagonal adalah eliminasi Gauss biasa ya, dekomposisi LU, dekomposisi crowd-nya itu yang lebih baru lagi ya, yang Anda gunakan dekomposisi crowd-nya bukan matriks L-nya yang berdiagonal 1 semua intrinya. Justru matriks U-nya yang berdiagonal 1. Seperti itu. Untuk yang keempat, ada pertanyaan?
Tadi ke minggu kelima. Coba bisa untuk matriks persegi atau bagaimana Pak? Ini saya rasa sudah kita bahas sebelumnya ya. Tentu saja matriks persegi matriks persegi saja ya. Karena ketika kita mengacu pada matriks persegi panjang artinya ada kemungkinan barisnya yang lebih banyak daripada kolom, atau yang kolomnya lebih banyak daripada baris. Ketika kolomnya lebih banyak daripada baris, itu artinya banyaknya persamaan lebih banyak daripada variabel kan. Itu akan mengacu kepada banyaknya solusi akan menjadi bisa jadi tidak ada gitu. Bisa jadi tidak ada. Bahkan ada kemungkinan tidak ada solusi ini justru lebih besar ya, Kalau misalnya Anda bayangkan seperti ini. Nah, berarti kan kalau misalnya barisnya lebih banyak daripada kolom, artinya banyaknya persamaan lebih banyak daripada variabel. Contoh saya menggunakan 2 variabel, X dan Y saja. Terus Anda tinjau 10 persamaan. Yang kebanyakan. 4 persamaan aja ya. 7X ditambah 4Y sama dengan 10. 8X ditambah 10Y sama dengan 1. 9X ditambah 8Y sama dengan 0. 8X ditambah 8Y 5Y ya, ditambah 5Y sama dengan 0. Gitu. Chance-nya dia ini akan mendapatkan solusi tunggal atau at least ada solusi saja. Itu sulit ya. Jadi contoh, Anda kan kalau misalnya menemui seperti ini ya, yang Anda lakukan mungkin mencari solusi untuk kedua persamaan di atas dulu ya. Misalnya dapat nih, X-nya sama dengan berapa? Kalau misalnya menyelesaikan 2 persamaan di atas ya. X-nya misalnya, saya hanya misalnya aja, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Untuk kedua persamaan ini. Selanjutnya yang Anda lakukan adalah memasukkan X1 dan Y sama dengan 0 ini ke persamaan ketiga. Benar apa enggak? Gitu kan. Nah kalau misalnya benar ya syukurlah kalau gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ya berarti bukan solusi. Gitu ya. Jadi peluangnya besar ketika kita punya banyaknya persamaan lebih dari banyaknya variabel itu tidak memiliki solusi. Gitu ya. Sementara ketika banyaknya baris lebih sedikit daripada banyaknya kolom, itu ya berarti banyaknya persamaan lebih sedikit daripada banyaknya variabel. Gitu ya. Contoh 3 variabel misalnya. 7X ditambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Dan 9X ditambah 9Y dikurang Z sama dengan 5. Nah, ini kan sebenarnya Anda bisa apa? Bikin eliminasi biasa gitu ya, misalnya untuk mengeliminasi X. Misalnya setelah dieliminasi Anda dapatkan 8Y ditambah 8Z sama dengan 10. Ini hanya misalnya ya. Nah, berarti ini kan persamaan tunggal. Persamaan tunggal yang Anda peroleh dari kedua persamaan ini. Ya tentu saja Anda bisa set Y dan Z-nya sebagai suatu parameter ya, Y dan Z-nya. Misalnya parameter terhadap T gitu. Ketika Anda mendapatkan Y dan Z dalam bentuk parameter T, ya sudah, substitusikan saja kepada kedua persamaan di atas. Baru akan Anda dapatkan nilai X-nya. Yang artinya ketika solusinya itu sama-sama dalam ya T-nya bisa berapa aja kan? T-nya bisa berapa aja. Artinya ya solusinya akan berbentuk banyaknya solusinya akan tak hingga. Seperti itu ya. Jadi maunya kita ya sebenarnya ya yang unik-unik saja gitu. Yang tunggal-tunggal saja. Makanya yang lebih banyak ditinjau adalah matriks persegi atau banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel. Saya harap menjawab ya, saya harap menjawab. Bisa dibaca-baca lagi lah ya, atau itu bagian Ale sih kalau nggak salah. Oke, kalau metode iteratif ini gampangnya sebenarnya hanya mengubah dari
dari masing-masing persamaan menjadi suatu apa istilahnya ya, saya bilangnya suatu variabel yang nanti bentuknya bisa iteratif gitu ya, bisa iteratif. Nah, seperti ini ya. Anda bisa lihat ada SPL dengan sebentar. Ini kenapa N ya? Ini harusnya N ya, harusnya N. N1, N2 karena kita memandang atau meninjau banyaknya persamaan sama dengan banyak variabel. Sehingga matriksnya nanti gini ya, betul ya, N, N1, N2 sampai Nn. Oke. Ya ini biasa kalau menggunakan Gauss biasa akan mendapatkan eksak gitu ya. Tetapi nggak selamanya eksak itu mudah dicari gitu. Nah kan? Kalau seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kelemahan metode langsung dibandingkan metode iterasi adalah metode langsung sulit untuk digunakan dalam menyelesaikan SPL berukuran besar gitu. Ya, kayak berukuran 100 kali 100 misalnya. Kan susah kan Anda melakukan apa? Ya, misalnya mungkin akan lebih susah menggunakan metode Gauss untuk eliminasi Gauss biasa ya, untuk mencari solusi ukuran 100 kali 100. Oke. Ini tinjau sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. Metodenya diterapkan jika matriks augmentasinya itu diagonali dominan ya, diagonal dominan. Artinya diagonal dominan itu adalah matriks elemen diagonalnya itu lebih besar dari penjumlahan mutlak dari masing-masing elemen yang lain pada baris yang sama. Ya. Jadi supaya kita bisa melakukan seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda punya A1X, B1Y, C1Z, dan seterusnya ya, Anda mendapatkan X itu dari persamaan pertama, mendapatkan Y dari persamaan kedua, mendapatkan Z dari persamaan ketiga, gitu ya. Nah, tekniknya seperti ini ya. Tekniknya seperti ini. Setelah Anda mendapatkan ketiga ini, Anda coba sematkan indeks iterasi. Indeks iterasi itu yang ini, dalam kurung 0 nih. Dalam kurung 0, dalam kurung 0, gitu ya. Dalam kurung 0. Jadi supaya Anda bisa membedakan nanti antara Gauss-Seidel, antara Jacobi dengan Gauss-Seidel. Karena sebenarnya Jacobi dan Gauss-Seidel sama-sama menggunakan ini. Yang membedakan nanti adalah indeks iterasinya. Gitu ya. Jadi ketika pada saat Jacobi, yang akan menjadi indeks iterasi di sini itu adalah X1, Y1, dan Z1. Sementara yang di kanan itu akan menjadi Y0, Z0, X0, Z0, X0, Y0. Nah, ketika untuk Gauss-Seidel, masing-masing variabel akan mengalami pembaharuan. Gitu ya. Jadi ketika kita selesai dengan X1 sama dengan 1/A1 D1 dikurang B1 Y0 C1 Z0, maka X yang kita gunakan pada variabel Y itu adalah X1 lagi, bukan X0. Jadi Y1 sama dengan 1/B2 dikali D2 dikurang A2 X1 yang baru kita dapat dari penghitungan X1 dikurang C2 Z0. Z0 kan kita belum hitung kan? Maksudnya variabel Z kita belum hitung kan? Seperti itu. Nah, variabel Y juga sudah kita hitung. Maka pada saat kita menghitung variabel Z, X yang kita gunakan adalah X iterasi sebelumnya dan Y iterasi sebelumnya. Gitu. Jadi hanya itu saja yang membedakan antara Jacobi dan Gauss-Seidel. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Seperti ini ya. Ini Jacobi ya. Kenapa Gauss Jacobi namanya? Jacobi aja harusnya. Jacobi ya. Anda cek. Ya ini termnya ya, term X, Y, dan Z yang akan kita lakukan iterasi. X1, Y1, Z1-nya kita masukkan. Tadi kan tebakan awal
Loh, kenapa itu tebakan awal? Ini mungkin tebakan awalnya 000 ya. Jadi X0, Y0, Z0. Baru dapat X1, Y1, Z1. Nah, X1, Y1, Z1 ini yang akan Anda gunakan pada iterasi kedua. Gitu ya. Dimasukkan seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk Jacobi-Gauss-Seidel, ada pertanyaan? Ini betul ya. Jadi Anda gunakan X1 masih menggunakan Y0, Z0. Kemudian ketika Anda hitung Y1, Anda tidak lagi menggunakan X0, melainkan menggunakan X1. Z1 juga begitu ya, menggunakan X1 dan Y1. Seperti itu. Gimana? Mungkin coba lihat sedikit dulu ya. Mungkin kalian tertarik atau enggak. Kalau misalnya tertarik, kita lakukan. Kalau misalnya enggak tertarik, ya udah. Gitu ya. Jadi kuis presentasi, kalau misalnya Anda mau tertarik di sini ya. Jadi aturannya seperti ini. Terdapat beberapa soal dengan pengerjaan maksimal 10 menit setiap soalnya. Kemudian Anda tulis solusinya di kertas. Sifatnya open book. Jadi kuis ini sebenarnya adalah yang saya hanya ingin seperti ini sih, nilai tambahan lah dari kalian gitu ya. Jadi saya coba memberikan tawaran kepada kalian nilai tambahan melalui kuis presentasi ini gitu loh. Jadi kalau misalnya mau presentasi silakan gitu ya. Anda presentasi, mengajukan diri untuk melakukan presentasi. Setelah selesai mengerjakan soal, waktu presentasi maksimal 5 menit. Setiap soal bernilai 10-30 poin. Nah, tambahan poin ini akan saya tambahkan kepada nilai kuis kalian yang dua kuis kalian yang lalu. Gitu. Jadi sebenarnya ini kuis tidak bersifat wajib sebenarnya. Ya, kalau misalnya kalian mau mengerjakan, silakan. Kalau misalnya mau mendapatkan poin tambahan, silakan kerjakan. Silakan presentasi. Misalnya nggak mau ya udah. Gitu. Tertarik kah? Pak izin bertanya, itu untuk kuis presentasinya berarti kita hitung secara manual ya Pak ya? Iya manual, iya betul manual. Pakai kalkulator boleh. Saya nggak nganjurin pakai Octave sih, soalnya saya ini kenapa saya pasang seperti ini, saya tuliskan seperti ini karena saya sudah mengeset soalnya kalian bisa mengerjakan tops ya, maksimal 10 menit. Saya bahkan yakinnya kalian bisa mengerjakan dalam waktu 7-8 menit bahkan. Ini misalnya kalau misalnya kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, yang tadi ya, bisa kita lakukan. Gimana? Bisa dapat nilai secara rata. Oh, take home Pak. Ya. Itu yang tadi yang kemarin kuis 2 ya. Nah, nilainya secara rata dapatnya ya. Tapi kan
apa namanya? Ini sebenarnya saya mau untuk mengcover kalian sih, kalian pada saat quiz. Quiz pertama mungkin agak anjlok gitu ya. Jadi mungkin yang mau saja gitu mendapatkan nilai. Kalau misalnya semuanya dijadikan take home quiznya, ya apa bedanya sama tugas gitu loh. Apa bedanya sama tugas, dan saya tidak mendapatkan parameter untuk membedakan kompetensi kalian gitu. Makanya quiz pertama kemarin tidak take home. Kemudian quiz kedua kemarin take home gitu ya. Nah, kalau misalnya semuanya take home, saya nggak bisa dapat parameter kompetensi kalian gitu. Jadi saya rasa tidak saya anjurkan lagi untuk yang sekarang, karena untuk sekarang saya ingin melihat kemauan kalian aja untuk mendapatkan nilai tambah. Seperti itu. Mungkin di kuis-kuis berikutnya gitu ya. Kuis-kuis berikutnya setelah UTS ada kuis, baru pakai Tekom lagi, ya saya pikirkan gitu ya. Tapi untuk sekarang tidak dulu ya. Ini sebenarnya saya sudah bilang tadi ya, tidak diharuskan sih. Ini bahkan hanya sebagai ajang latihan kalian saja gitu sebelum UTS. Karena nanti pun soal ini akan saya share juga di GCR sebagai bahan latihan saja. Bahan latihan kalian. Tahu-tahu mungkin soal ini yang muncul di UTS kan kalian beruntung kan jadinya kan. Tapi nggak tahu kan. Siapa tahu muncul, siapa tahu enggak, walaupun enggak pun ya itu jadi latihan kalian. Gimana? Kalau misalnya mau, bisa kita mulai. Ya mungkin jangan melihatnya sebagai kuis kali ya, atau mungkin lebih latihan aja kali. Wah, kuis tuh nanti ya. Kuis apa nanti? Kuliah apa sih ini? Magnum, habis Magnum apa? SSD ya? SSD ya? Oh ya SSD ya? Oh, Iya, Pak. oke. Ya sudah kalau gitu berarti nggak mau nih nilai tambahan. Saya sih nggak masalah. Oke lah. Kalau gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak mau, kalau nggak mau nilai tambahan nggak apa ya. Ini saya share aja nanti di GCR. Kalau bisa Anda kerjakan ya. Anda kerjakan ada 7 soal. Saya rasa mewakili semua bab. Jadi ya. Jadi coba dikerjakan seperti itu. Oke, mungkin untuk coba menghabiskan waktu, saya coba bahas kuis saja ya. Gimana? Bahas kuis saja ya. Boleh, Pak. Boleh, oke. Oke, bahas kuis kita. Kuis pertama dulu deh. Kuis pertama. Mana kuis pertama? Saya coba aktifkan OneNote dulu. Oke. Insert.
Semester kuis 1 metode numerik. Kelihatankah? Oke. Precise. Oke, kelihatan ya. Jadi ada nilai dari akar 8 dapat diperoleh dengan mencari akar persamaan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8. Fungsi f terdefinisi pada selang 2,3. Gunakan metode grafik untuk mencari hampiran akar dari f dengan lebar selang delta x sama dengan 1. Ini kan makanya kalau misalnya dalam setiap ujian Mednum atau kuis Mednum pasti akan diperbolehkan untuk membawa kalkulator gitu ya. Karena mungkin akan kesulitan juga dalam menghitung secara numerik gitu. Oke. Kita coba mungkin tapi secara tabel seperti ini ya. Ujian boleh? Ya, tentulah ujian boleh. Boleh bawa kalkulator. Tapi hanya kalkulator ya. Hanya kalkulator dan alat tulis saja. Seperti itu. Metode grafik pada selang 2,3. Berarti kan dengan lebar selang delta x sama dengan 0,1 yang berarti kita tinjau adalah dari 2. Ya mungkin saya nggak gambarkan tabelnya. Dari 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Ini ya. Baru kita substitusi saja ke fungsi f. Fungsi f berarti 2 kuadrat dikurang 8 min 4. 2,1 kuadrat dikurang 8 berapa? 4,41 ya? 4,41 dikurang 8 berapa? Minus berapa nih? Minus 9, minus 3,59. Ya betul ya, 59. 2,2 berarti 4,84 dikurang 8. 6, 1, 3. Min 3,16. 2,3, 5,29. 8, 1, 7, 1, 7, 2. Min 2,71, 2,4 berarti 8 dikurang 5,76, 4, 2, 3. 2, sorry. Min 2,24, 2,5, 8, 6,25, min 1,75, 6,76 berarti min 1,24, 7,29 berarti min 0, ya? 0,171. Ya, betul. 8,41 akan menjadi 0,41, 2,9 itu 800. Oh sorry. 28 kuadrat itu berapa sih? 784. Yang 0,41 itu yang ini ya. 8 dikurang 784 itu berarti 6, 1, 0. Min 0,16. Jadi yang dekat sama 0 yang ini ya. 2,8. Min 0,16. Ya. Jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode grafik, hampiran akar dari f itu adalah x-nya sama dengan 2,8. Dengan fx sama dengan min 0,16. Oke, metode grafik seperti ini. Ada pertanyaan?
Oke. Oke, kita lanjut ya kalau ada pertanyaan. Gunakan metode bagi dua untuk mencari hampiran akar dari F sampai dengan 3 kali iterasi. Nah, jadi sebenarnya ini pro tip aja ya. Jadi kalau misalnya soal ujian yang dari Magnum gitu ya, yang memang kita menuliskan di atas kertas, itu kalau misalnya Anda perhatikan, saya hanya memberikan instruksi bahwa Anda melakukan metode ini, Anda melakukan metode itu hanya sampai segini gitu, 3 kali iterasi. Saya tidak pernah mencantumkan nilai toleransi berapa dalam misalnya 10 pangkat minima gitu, dalam suatu kuis gitu atau suatu ujian gitu ya. Karena fungsinya toleransi ini kan sebenarnya untuk mencari banyaknya iterasi gitu kan, banyaknya iterasi. Jadi yang hanya mungkin dilakukan ketika Anda menggunakan komputer, itu penghitungan dalam komputer. Jadi tujuannya di sini adalah lebih kepada kalian bagaimana cara Anda menuliskan metode yang akan kalian gunakan sebanyak berapa kali iterasi gitu. 3 kali iterasi, 4 kali iterasi, atau mungkin 5 kali iterasi gitu ya. Jadi seperti itu. Saya maksudnya tidak tertulis toleransi berapa gitu ya. Karena siapa tahu mungkin kalau misalnya dalam kuis nanti ada toleransi 10 pangkat minima, tiba-tiba nanti kalian disuruh ya udah tulis terus, pokoknya memenuhi toleransi lebih dari 10 pangkat minima. Selama dia toleransinya memenuhi lebih dari 10 pangkat minima, tulis terus iterasinya gitu ya. Kalau misalnya kalian sampai menuliskan 30 kali iterasi kan repot juga gitu ya. Jadi makanya 3 kali iterasi cukup gitu ya untuk melihat kompetensi Anda dalam penggunaan metode. Oke. Gunakan metode bagi dua untuk mencari hampiran akar dari F sampai dengan 3 kali iterasi. Jadi yang lebih baik Anda gunakan adalah, yang Anda tuliskan adalah seperti ini. Iterasi 1 seperti apa, iterasi kedua seperti apa, iterasi ketiga seperti apa, iterasi ketiga, gitu ya. Baru Anda tentukan metode apa yang mau kita pakai, metode bagi dua. Metode bagi dua kita kenakan kepada fungsi fx. Tuh, dengan bantuan selang 2,3. Gitu ya. Nah, jadi kalau metode bagi dua berarti apa? Kita cari ininya ya, kita cari nilai dari masing-masing titik batas. F2 berarti sama dengan min 4. F3 itu sama dengan 1. Nah, kalau dalam metode bagi dua kan ini kan metode pengurung ya. Jadi harus ada dua nilai di mana satu nilai bernilai negatif, satu nilai bernilai positif gitu. Metode pengurung selain metode bagi dua ada metode posisi palsu ya. Posisi palsu juga menggunakan metode pengurung. Nah, ketika kita sudah menemukan min 4 dan 1 itu negatif dan positif, kita cari nilai bagi 2 antara 2 dan 3. Jadi itu akan menjadi calon titik baru batasnya buat si selang seperti itu. Jadi kita set X-nya sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, F2,5 inilah yang akan Anda cari nilainya gitu ya. F2,5 berapa? Ini ya, min 1,75. Nah, beres iterasi pertama gitu. Iterasi pertama beres sampai menemukan titik tengah dari 2 dan 3 yaitu 2,5. Kemudian di iterasi selanjutnya kita menentukan antara F2 sama dengan min 4 dan F3 sama dengan 1, manakah yang akan tetap menjadi titik batas. Gitu. Caranya gimana? Caranya ya menentukan apakah F titik tengah, mungkin saya coba tulis F2,5 dikali F2, ataukah F2,5 dikali F3 yang bernilai kurang dari 0. Gitu ya. Jadi mana nih yang kurang dari 0? Yang F2 apa yang F3? Yang mana?
Halo? F3 bukan, Pak? F3 ya. Jadi karena F3 adalah F3 ya. Karena F3-nya 1 dikali min 1,75 dia kurang dari 0 ya. Sementara kalau misalnya min 4 dikalikan dengan min 1,75, minus dikali minus jadi positif ya. Jadi dia lebih dari 0. Jadi kita mengambil F3 dan F2,5 yang akan menjadi selang baru kita. Kita tinggal tulis F2,5 sama dengan min 1,75, kemudian F3 sama dengan 1, kemudian kita cari nilai X yang baru yang akan menjadi calon batasnya kita, 2,5 ditambah 3 dibagi 2, itu 2,75. Kalau F 2,75 itu berapa berarti? F 2,75. Saya coba cek pakai kalkulator ya. 2,75. Kalkulator. Dikurang 8. Oke, ini hasilnya adalah min 0,4375. Oke. Kemudian kita cek lagi apakah yang mana yang F2,75 dikali F2,5 atau F2,75 dikali 3. Yang mana lagi nih? Yang atas apa yang bawah? Yang kurang dari 0. Yang bawah ya? Yang bawah ya? Yang F3 ya? Oke, yang F3 betul. Berarti yang akan menjadi batas baru kita adalah 2,75 dan 3. Gitu ya. Jadi F2,75 sama dengan min 0,4375, F3 sama dengan 1. Oke, bisa ada kalkulator. Kemudian kita bikin X baru, X calon baru berarti X sama dengan 2,75 ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan berapa nih? 2,75 ditambah 3 dibagi 2. Oke, berarti 2,875. Nah, ini hasilnya berarti. Berarti yang ada tulis nantinya adalah, jadi setelah iterasi ketiga, nilai X yang saya dapatkan adalah X sama dengan 2,875 dengan Fx sama dengan 2,875 dikali 2,875 dikurang 8. 0,265625. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini Fx yang kita nilai yang kita dapatkan. Jadi X 2,875 yang akan menjadi hampiran akar. Sementara pada saat grafik kita mendapatkan X 2,8. Oke, seperti itu untuk yang B. Ada pertanyaan? Oke, untuk yang butir A itu kita dapatkan 2,8, yang butir B kita dapatkan 2,875. Jadi dari kedua metode di atas, apa yang Anda dapat simpulkan? Ada yang mau kasih pendapat mungkin? Dari kedua metode yang kita lakukan, nilai X yang mana yang mendekati solusi?
Gimana? Yang 2,8 apa yang 2,875? 2,8 Pak. 2,8 ya. 2,8 karena dia bernilai 0,16. Ya, kalau dimutlakin ya. Jadi minus 0,16 itu nilainya lebih dekat dengan 0 dibandingkan dengan yang 0,265. Jadi 2,8 itu lebih baik daripada 2,875. Tetapi ini hanyalah dari segi nilai ya. Kita tidak bisa serta-merta langsung menyimpulkan bahwa metode grafik lebih baik daripada metode bagi dua. Ini hanya sekadar nilai saja bahwa ketika kita menggunakan metode grafik, kita mendapatkan 2,8 yang nilainya lebih mendekati 0 dibandingkan dengan ketika kita menggunakan metode bagi dua, lalu kita dapatkan 2,875 hasil dari metode bagi dua, lalu kita mendapatkan hasil fungsinya adalah 0,265625. Gitu ya. Jadi seperti itu, hanya nilai saja yang menjadi kesimpulan, namun metode tidak menjadi kesimpulan. Tidak selalu menjamin bahwa metode grafik itu memberikan solusi yang lebih baik daripada metode bagi dua. Itu ada pertanyaan dari nomor satu ini, nomor satu soal. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Precise. Tidak ada pertanyaan kah untuk yang tadi? Oh ya, untuk yang ini. Untuk yang ini? Tidak, Pak. Ya, aman ya. Aman semua ya. Jadi kalau misalnya ketika Anda dihadapkan dengan problem menggunakan metode bagi dua, ya kira-kira seperti ini ya. Jangan lupa dengan selangnya, kemudian pastikan di batas selangnya itu yang satu bernilai negatif kepada fungsi, yang satu bernilai positif. Kemudian sisanya ya Anda jalankan saja pembagian nilai tengah. Jadi bagi dua saja gitu ya. Bagi dua masing-masing selangnya, kemudian Anda tentukan yang mana yang akan menjadi selang baru gitu ya, sampai kepada akhir dari iterasi. Seperti itu. Jadi kalau sudah aman untuk bagi dua, coba dilatih kembali ya untuk metode bagi duanya. Oke, kita lanjut ke kuis kedua kemarin. Oke, pandang matriks A 111248397 dengan menggunakan dekomposisi Gauss, kita mau menentukan matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U sehingga memenuhi A sama dengan LU. Gitu ya. Ya, biar kita menggunakan Oke. Tadi kalau nggak salah matriksnya 1 1 1 1 1 2 4 8 3 9 27. Oke ya. Kita mau melakukan eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss berarti kita bikin oke, sembari berjalan ya, karena kita kan mau mencari matriks L-nya juga. Jadi sembari berjalan kita bikin di sini
dua kali ya. Ada dua matriks. Yang atas akan menjadi matriks segitiga atas, yang bawah akan menjadi matriks segitiga bawah. Ya. Berarti coba saya tuliskan 1, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, kita mau mengeliminasi yang bagian ini ya, baris kedua kolom pertama. Maka matriks faktor pengalinya adalah karena penumpunya 1 ya, berarti faktor pengalinya adalah M21 itu sama dengan 1 dibagi 1. Sama dengan 1. Jadi kita menuliskan 1 di sini. Nah, sisanya 0 dulu. Gitu ya. Jadi baru elemen elemen kedua dari kolom 1, sehingga kita dapatkan di sini 1, 2, 3, kemudian 0, 2, 6, 1, 8, 2, 7. Ya, kita coba langkahnya satu-satu gitu ya. Pada saat kuis kemarin ada yang langsung gitu ya, tapi saya coba langkahnya satu-satu. Kemudian kita mau mengeliminasi baris ke-3 dari kolom pertama. Nah, M31 itu sama dengan 1 dibagi 1. Sama dengan 1 ya. Oke, jadi yang di atas itu akan menjadi 1, 2, 3, 0, 2, 6, 0, 6, 24. Gitu ya. Sementara yang bawah akan menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Yang ini ya yang berubah ya, 0 yang ketiga. Kemudian apa? Kita melakukan pengubahan ya dari kolom kedua baris ketiga. Berarti M32 itu akan menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gitu ya. Sehingga yang di atas akan menjadi 1, 2, 3, 0, 2, 6, 0, 2 kali 3, 6, 6 dikurang 6, 0, 6 dikali 3, 18, 24 dikurang 18, 6. Sementara yang matriks bawahnya itu akan menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 3, 0. 1, 3, 1. Oke, jadi kita dapat ini adalah matriks U-nya, ini adalah matriks L-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah yang menentukan U dan L? Nggak ada ya? Aman semua ya? Oke lah. Kalau aman, kita coba lanjut dari yang tadi A dikalikan X sama dengan 4, 16, 4. Tadi A-nya sudah kita dekomposisikan menjadi matriks L dikali matriks U. Kemudian kita mau memanfaatkan dekomposisi ini untuk mencari X. Berarti kita mencoba mencari yang pertama dulu ya, 1, 0, 0. Kita misalkan perkalian antara matriks yang ini dengan matriks X, dengan vektor X itu sama dengan D gitu ya. Di 1, 1, 0, 1, 3, 1. Dikalikan D sama dengan 4, 16, 64. Oke, itu. Berarti D yang kita punya adalah, mungkin misalnya supaya supaya bagus gitu ya. Karena vektor D berarti saya misalkan saja, ya boleh Y atau D, Y saja ya, sorry, Y aja. Y1, Y2, Y3. Oke. Kita kalikan berarti Y1 sama dengan 4 ya. Kemudian
Y1 ditambah Y2 sama dengan 16. Y1-nya 4, berarti Y2-nya 12. Oke. Kemudian, nggak bisa ke bawah. Oh iya, udah habis. Oke, kemudian Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 sama dengan 64. Y1-nya 4, Y2-nya 12, 12 kali 3, 36, 36 ditambah 4, 40, berarti Y3 sama dengan 24. Ya. Kemudian untuk mencari X-nya, berarti kita menggunakan 1, 2, 3, 026, 006 dari X itu sama dengan Y1 tadi 4, Y2 tadi 12, Y3 24. Oke, X-nya berarti kita tuliskan seperti ini aja. X2, X1, X3. Oke, berarti kita dapat X3 sama dengan 4. X2 sama dengan 4 dikali 6, 24. 24, 2X2 ditambah 24 sama dengan 12. 2X2 sama dengan min 12. X2-nya min 6. Kemudian X3-nya sama dengan X1 sama dengan 3-nya 4. X3-nya 4, berarti 3 kali 4 itu 12. 2 kali min 6 itu 12. Min 12 tambah 12 kosong ya. Berarti tinggal X1 sama dengan 4. Jadi X-nya adalah 4 min 6, 4. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nomor 1. Tidak ada, Pak. Oke, aman ya. Jadi mungkin lebih banyak latihan lagi juga untuk dekomposisi Gauss. Oke, kita coba lanjut nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Tinjau sistem persamaan linear berikut. Berarti coba saya tuliskan sebagai matriks augmentasi saja. Matriks augmentasi ini menjadi alfa 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Menjadi 1, 1, 1. Oke, apa katanya? Yang A, gunakan teknik penumpuan parsial untuk mencari solusi SPL di atas untuk alfanya lebih dari 1. Oke, kalau mutlaknya alfa lebih dari 1, berarti kalau menggunakan penumpuan parsial, nggak ada yang dirubah ya di sini ya. Karena alfanya lebih dari 1, ini kebetulan elemennya bernilai 1, jadi tidak ada perubahan. Jadi kita hanya melakukan eliminasi Gauss ya untuk matriks ini saja, tidak ada perubahan. Jadi seperti apa itu? Alfa 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Ya, ini akan menjadi alfa 1, 1, 1, 0, 2 min 1 per alfa, betul ya? 2 min 1 per alfa, 2 min 1 per alfa. Ini kekecilan nggak? Nggak kekecilan ya? Kekecilan nggak? Gini ya. Jadi ini adalah 2 min 1 per alfa, 2 min 1 per alfa, kelihatan ya? Ini 1 min 1 per alfa. Kemudian ini akan menjadi 0, 2 min 1 per alfa, 3 min 1 per alfa. Ya, ini 1 min 1 per alfa. Mungkin saya coba tebalkan di warna hitam ya. Pembatas antara matriks yang 3 kali 3 dengan vektor B-nya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ini sama ya, 2 min 1 per alfa, 2 min 1 per alfa itu sama ya. Jadi tidak ada perubahan, tidak dilakukan pertukaran baris.
sesuai dengan teknik penumpuan parsial. Berarti di sini alfa 1, 1, 1, 0, 2 min 1 per alfa, 2 min 1 per alfa, 1 min 1 per alfa, 1 per alfa. Oke. Di sini akan menjadi kosong, langsung kurangin saja. Jadi 0, 3 min 1 per alfa dikurang 2 min 1 per alfa jadi 1. Ini habis ya. Oke. Jadi seperti ini untuk matriks augmentasi kita ya. Jadi kita dapat apa di sini? X3 itu sama dengan 0 ya. Karena X3 sama dengan 0 di sini. Kemudian ketika X3-nya sama dengan 0, berarti 2 min 1 per alfa dari X2. Ini kan 0 ya. Berarti sama dengan 1 min 1 per alfa. Ini ya. Jadi ini 2 alfa min 1 per alfa sama dengan X2 sama dengan alfa min 1 per alfa. Ya, tinggal dikali silang saja ya. Maksudnya supaya mengubah dari ruas kanan ke ruas kiri, dari ruas kiri ke ruas kanan. X2 berarti alfa min 1 per 2 alfa min 1. Gitu ya. X2 kita sudah dapat. Kemudian X1-nya berarti apa? Alfa dikali X1 ditambah 1X2 berarti alfa min 1 per 2 alfa min 1 ditambah 0 ya tadi ya, sama dengan 1. Berarti alfa X1 sama dengan 2 alfa min 1 per 2 alfa min 1 dikurang alfa min 1 per 2 alfa min 1. Oke, ini jadinya alfa ya. Jadinya alfa, berarti X1 sama dengan, ada alfa di sini berarti 1 per 2 alfa min 1. Gitu. Berarti pasangan nilai untuk yang A, solusinya adalah 1 per 2 alfa min 1, alfa min 1 per 2 alfa min 1, 0. Oke. Ada pertanyaan untuk yang A? Terlalu cepatkah saya? Nggak ada pertanyaan ya? Aman ya? Ya. Oke. Berjam-jam. Ya. Ini ya. Jadi mungkin kesulitannya karena ada variabel, ada konstanta alfa di sini ya. Tapi sebagai tantangan aja sih menurut saya nilai alfanya. Oke, kemudian kalau misalnya aman saya coba hapus nilai A. Nilai alfa. Oke. Gunakan teknik penumpuan ini, saya coba nanti memberikan kesimpulannya. Ini adalah jawaban nomor A ya. 1 per 2 alfa min 1, alfa min 1 per 2 alfa min 1, dan 0. Itu pasangannya ya. Nanti kita coba dapatkan kesimpulan seperti apa. Oke. Ketika alfanya itu nilai mutlaknya lebih dari 1, berarti pada saat baris ini pada saat di kolom ini 1 lebih besar dari mutlak alfa ya. Jadi kalau misalnya di sini 1 lebih besar, artinya kita lakukan pertukaran baris. Ya karena kebetulan juga yang di sini 1, tapi kita coba cari yang lebih dekat saja ya, indeksnya yang terkecil. Jadi kita tukarkan 1, 2, 2. Ini yang B ya, ini yang B. 1, 2, 2, 1. Alfa 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1. Oke. Berarti faktor pengalinya alfa ya.
Jadi kita punya di sini menjadi baris pertama tetap 1, 2, 2. 1. Kemudian yang baris kedua akan menjadi 0. Ini akan menjadi 1 min 2 alfa ya. Karena baris pertama kan kita kalikan alfa. Ya, 1 min 2 alfa. Kemudian ini jadi 1 min 2 alfa. Oke. Ini akan menjadi 1 min alfa. Betul ya? Kemudian yang ketiga langsung dikurangkan saja 0 dan kebetulan ini juga bisa jadi 0 0 1 0. Okidoki, kita dapatkan X3-nya sama dengan 0 ya. X3-nya sama dengan 0 karena satu variabel X3-nya 0. Kemudian 1 min 2 alfa 1 min 2 alfa dikali X2. Karena X3-nya 0 berarti ini langsung dikali 0 saja ya. Sama dengan 1 min alfa. X2 sama dengan 1 min alfa per 1 min 2 alfa. Kalau misalnya keduanya saya kalikan dengan min 1, berarti sama dengan alfa min 1, 2 alfa min 1. Betul ya? Kemudian X1-nya itu kita gunakan ini, berarti X1 ditambah 2 dikali alfa min 1, 2 alfa min 1, ini 0 ya, karena 2 kali 0 ya, sama dengan 1. Oke, ini akan menjadi X1 sama dengan 2 alfa min 1 per 2 alfa min 1. Ini mungkin kecepatannya. 2 alfa min 1. Nah, berarti ini akan menjadi 1 dikurang, ini pindah ruas ya. Ini langsung kalikan saja, berarti 2 alfa min 2 per 2 alfa min 1. Ini akan sama dengan 1 per 2 alfa min 1 ya. Kan berarti 2 alfa min 1 dikurang 2 alfa ditambah 2. Jadi 1 per 2 alfa min 1. Jadi yang B itu 1 per 2 alfa min 1, 1 per 2 alfa min 1, yang X2 alfa min 1 per 2 alfa min 1, 0. Ya, ada pertanyaan yang B? Gimana yang B, aman? Oke, belum ada ya, aman. Oke. Oke, aman ya. Oke, yang C. Bandingkan solusi yang Anda peroleh dari kedua butir soal di atas. Sama ya? Ini kan 1 per 2 alfa min 1, 1 per 2 alfa min 1. Alfa min 1 per 2 alfa min 1, alfa min 1 per 2 alfa min 1. 0, 0. Sama ya? Ada yang mungkin berbeda jawabannya? Atau mungkin ada pendapat lain? Mana yang C? C itu A sama B kalau dibandingkan solusinya sama ya. Terlepas dari alfanya mau lebih dari 1 atau alfanya kurang dari 1 nilai mutlaknya. Itu akan menuju solusi yang sama, bentuknya seperti ini. Jadi C itu bandingkan solusi ya hasilnya harus sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yang C, yang D, untuk nilai alfa berapakah SPL di atas memiliki solusi tunggal. Jadi kan
karena di sini sama ya, jadi kita coba tinjau yang pertama aja deh. 2 alfa min 1, alfa min 1 per 2 alfa min 1 sama 0. Nah, dalam solusi ini kira-kira ada masalah nggak? Untuk nilai alfa berapa kira-kira ada suatu masalah nggak? Kalau misalnya kita lihat dari solusinya aja. Nilai alfa berapa sehingga mungkin dia menghasilkan suatu masalah gitu dalam solusinya. Setengah ya. Karena apa? Anda mengecek ini 1 per 2 alfa min 1 ini. 2 alfa min 1 ini hati-hati, kan jadi penyebut dia. Karena penyebut dia tidak boleh bernilai 0 gitu. Jadi kalau misalnya 2 alfanya 2 alfa min 1 sama dengan 0, ya alfanya setengah. Nah, berarti kalau alfanya setengah di sini 0. Nah, ini akan menjadi masalah gitu. Akan menjadi masalah ya kalau misalnya sama dengan 0 di sini. Kalau misalnya mau lebih yakin lagi ya sudah masukin saja alfanya setengah di sini. Setengah X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 1. X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 1. Ini persamaan pertama ya. Kalau misalnya kita mengasumsikan alfanya sama dengan setengah. Ini persamaan kedua. Kalau misalnya Anda mengali duakan ini, persamaan ini dikalikan 2 kedua ruas, itu kan menjadi apa? X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Saling kontradiksi nanti ya. Yang harusnya 1, kenapa dia jadi 2? Gitu. Makanya alfa di sini tidak boleh setengah. Jadi supaya supaya SPL di atas memiliki solusi tunggal, maka alfanya tidak boleh bernilai setengah. Setengah. Ya. Gitu? Ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Jadi saya rasa itu untuk bahasan kita kuis beberapa minggu yang lalu ya, kuis 1 dan kuis 2. Hasilnya juga beberapa memuaskan yang kuis kedua. Mungkin diulangi lagi ya. Coba dipelajari kembali teknik penumpuan parsial, kemudian dekomposisi Gauss, ya dan sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu. Saya rasa itu untuk pembahasan kuis kita minggu yang lalu. Ada yang sekiranya perlu dibahas lagi enggak? Untuk persiapan ujian mungkin minggu depan. Tidak ada? Ya, ujiannya secara manual ya. Oke lah. Seperti ini kira-kira ujiannya. Nah, ini makanya coba nanti setelah ini dalam seminggu ke depan coba Anda kerjakan di dalam kertas ya. Nggak akan saya minta kumpulkan sih. Coba kerjakan saja sebagai latihan. Kenapa sebagai latihan? Karena kalau misalnya Anda lihat di sini, soal yang saya buat di sini, saya menerapkan 3 sampai 3 kali iterasi gitu ya. Sama seperti soal kuis kita kemarin ya, yang menggunakan metode bagi 2, saya cuma menggunakan sampai 3 kali iterasi gitu seperti tadi. Jadi Anda tuliskan 3 kali iterasi metode bagi 2 terhadap persamaan ini. Seperti itu. Ini salah satu akar dari persamaan menggunakan metode bagi 2. Kemudian
Kita coba bahas satu-satu aja ya, tadi yang mau jadiin saya kuis tadi. Oke, yang tadi sudah ya. Yang kemudian contoh lagi, tentukan hampiran dari nilai eigen dominan matriks A sama dengan demikian ya, 111, 051, 001. Kemudian Anda mengerjakan metode pangkat sampai 4 iterasi saja ya. Sampai 4 iterasi Anda coba kenakan metode pangkat kepada matriks A 111, 051, 001. Kemudian Anda berikan kesimpulan bahwa sampai 4 iterasi Anda mendapatkan hampiran eigen seperti apa, Anda mendapatkan hampiran vektor eigen seperti apa. Gitu ya. Jadi Anda tuliskan iterasinya. Jadi tidak membuat program ujiannya. Saya coba berikan contoh lagi. Ini menggunakan metode Newton. Anda menerapkan sampai 3 iterasi dengan menggunakan tebakan awal x0 sama dengan 0 terhadap fungsi e pangkat x sama e pangkat x min 2 sama dengan 0. Oke. Kalau mau dilanjut, ini karena mencari solusi eksak ya. Solusi dari sistem persamaan linear berikut menggunakan teknik penumpuan parsial. Kemudian demonstrasikan metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel masing-masing 1 kali iterasi pada sistem persamaan linear berikut. Gunakan tebakan awal sedemikian ya. Jadi sekali iterasi dengan Jacobi seperti apa penulisannya, terus Anda simpulkan hasil dari sekali iterasi itu berapa untuk Jacobi, dan Anda simpulkan untuk hasil solusi atau hasil hampiran dari 1 kali iterasi menggunakan Gauss-Seidel. Seperti itu. Kemudian demonstrasikan metode secant dan metode posisi palsu masing-masing 2 kali iterasi untuk mencari hampiran akar persamaan x kuadrat min 2 sama dengan 0. Menggunakan tebakan awal x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. Ya, jadi setelah 2 kali iterasi Anda coba simpulkan mendapatkan akar persamaan yang seperti apa untuk masing-masing metode ya. Kemudian ada lagi. Oh ya, ada lagi ya. Gunakan metode Kraut untuk menentukan matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U sehingga memenuhi LU sama dengan demikian. Ya. Jadi saya coba post di GCR, coba dikerjakan ya sebagai latihan, tidak perlu dikumpulkan. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Jadi ujiannya tidak menggunakan oktav ya, tidak ada menggunakan pemrograman, murni tulisan tangan, gitu ya. Jadi saya sarankan sebelum ujian coba isi energi gitu ya, dengan makan dulu mungkin sebelum ujian supaya bisa tahan menulis gitu misalnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Bapak. Oke, cukup ya. Oke, jadi ini akan menjadi soal latihan kalian. Saya harap dikerjakan sebagai bahan persiapan kalian untuk menghadapi ujian minggu depan. Untuk kapannya sendiri saya belum tahu ya. Mungkin akan coba dari Pak Tirta kali ya. Nanti siapa tahu akan diberitahukan kepada ketua kelasnya nanti ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, saya rasa perkuliahan hari ini cukup sekian. Mungkin bisa diulangi lagi dari soal-soal kuis, soal latihan ini yang akan saya berikan nanti, ataupun dari soal-soal lain. Contohnya soal-soal tugas pemrograman kemarin, siapa tahu mau ditulis kemarin tidak masalah gitu ya. Ya, itu saja saya rasa. Selamat belajar, semoga ujiannya sukses, semoga kuis nanti sukses ya, kuis SSD ya, semoga sukses semuanya.
Saya akhiri, lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat sore semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore Bapak. Terima kasih, Pak. Saya